Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpad Mengajar. Saya Karisma Danang Yuangga dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang akan menemani kalian semua dalam mempelajari materi sejarah teori ekonomi. Materi kali ini merupakan lanjutan dari serangkaian materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan tentunya masih akan kita sajikan sampai beberapa video ke depan. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Jika beberapa pertemuan yang lalu kalian telah begitu banyak berpetualangan dari berbagai macam era perkembangan teori ekonomi, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke pemikiran ekonomi aliran historis. Fenomena ekonomi yang kita ketahui selama ini merupakan produk pengembangan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dalam penentuan pemikiran, teori serta kesimpulannya selalu didasarkan pada pengalaman sejarah. Artinya, jika terjadi perubahan kondisi pada masyarakat, maka hukum dan dalil yang digunakan juga bisa akan ikut berubah. Seperti yang kita pelajari sebelumnya pada pembahasan yang lalu, bahwa sejarah teori ekonomi memiliki tahapan-tahapan era dengan sudut pandang empiris yang mempengaruhi perilaku manusia kala itu. Jika sudah membahas pemikiran ekonomi mulai dari masa Yunani kuno hingga masa neoklasik, kemudian kita akan lanjutkan pada masa historis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, teman-teman mahasiswa, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk mulai belajar. Baik, kita akan mulai masuk pada pembahasan materi. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan yang menjadi bahasan penting dalam aliran sejarah ini. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Teman-teman mahasiswa, pertumbuhan ekonomi mempelajari perekonomian secara makro dalam suatu negara. Tidak terlepas dari beberapa indikator yang mampu menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi suatu negara tersebut, yaitu antara lain perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan fundamental jangka panjangnya. Beberapa indikator-indikator tersebut merupakan penjelasan dari pertumbuhan ekonomi yang merupakan terjadinya perubahan pendapatan nasional agregatif atau output dari pelaku ekonomi suatu negara, atau juga suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets adalah kenaikan dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi pada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Dalam bukunya yang berjudul Teori Pertumbuhan Ekonomi, Budiono juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara singkat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Menurutnya, terdapat 3 aspek yang menjadi titik tekan dari pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses. Yang kedua, terjadinya peningkatan output atau pengeluaran per kapita masyarakat. Dan yang ketiga, terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Pada aspek pertama, yang mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu kondisi ekonomi pada suatu saat saja. Di sini dapat dilihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai suatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Hal tersebut juga disampaikan oleh Adam Smith, bahwa proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, meningkatnya kinerja pada suatu sektor ini akan meningkatkan daya tarik bagi pembentukan modal, mendorong kemajuan teknologi, memperkaya spesialisasi, dan memperluas pasar, sehingga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Aspek kedua, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini, ada 2 sisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sisi output total atau Gross Domestic Product atau GDP. Dan yang kedua adalah sisi jumlah penduduk.
Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap haruslah dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk. Karena dengan hanya mengaitkan dua aspek tersebut, maka perkembangan output per kapita dapat dijelaskan juga. Pembangunan perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan. Sudut pandang empiris historis dari pertumbuhan, tentunya definisi pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari sudut pandang para ahli yang mencetuskannya. Dalam aliran historis, ada beberapa sudut pandang empiris mengenai aliran historis yang harus kita ketahui. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Friedrich List. List merupakan seorang ekonom yang berasal dari Jerman yang dikenal sebagai salah satu ahli ekonomi perdagangan. List lahir di Jerman pada tahun 1817 dan pada tahun 1825 List pergi ke Amerika Serikat dan sempat tinggal di sana. Hingga pada tahun 1830 kembali lagi ke Jerman. Dikarenakan List pernah tinggal di Amerika Serikat, dia ditunjuk sebagai duta besar Amerika Serikat di Leipzig. Di sana, dia memperjuangkan tentang unifikasi ekonomi dan politik Jerman, sehingga pada suatu masa, List mengalami kesulitan ekonomi, kekecewaan politik, kesehatan yang tidak baik, sehingga menyebabkan List mengalami depresi yang berujung dengan mengakhiri nyawanya sendiri pada tahun 1846. Di balik cerita singkat tentang List tersebut, dia memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan teori-teori ekonomi saat ini. List memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan bergantung pada bagaimana cara produksi dan pencaharian masyarakatnya. Sehingga berdasarkan konsep tersebut, List membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan tingkatan-tingkatan yang disebut dengan Stufen-Trottian atau teori tangga. Adapun tingkatan-tingkatan tersebut meliputi tahapan yang pertama adalah masa berburu dan mengembara. Ini tentunya kalian pernah dengar. Pada tahapan ini manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu serta mengembara, di mana para lelaki akan berusaha memburu hewan-hewan liar, sedangkan para perempuan mencari sayur-sayuran atau umbi-umbian. Kondisi inilah yang menciptakan suatu nomaden atau kehidupan yang berpindah-pindah dan mengembara pada masyarakat pada saat itu. Dikarenakan jika di lokasi tertentu hewan buruan dan sayurannya telah habis, maka mereka akan mencari lokasi lain sebagai sumber buruan. Tahapan yang kedua adalah masa berternak dan bertani. Pada tahapan kedua ini, manusia tidak lagi mengembara namun telah menetap di suatu lokasi atau wilayah tertentu. Mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara berternak dan bertani. Hewan buruan yang dulunya hanya sebagai hewan buruan dimakan, namun tetap pada tahap ini mereka sudah mulai dipelihara atau berternak hewan buruannya. Sehingga pada perempuan yang dulunya hanya mengambil sayuran dan umbi-umbian, pada tahapan ini mereka mulai menanam dan kelak akan dipanen untuk dikonsumsi. Sehingga pada saat itu sudah muncul perkampungan atau desa-desa. Tahapan ketiga adalah masa bertani dan kerajinan. Pada tahapan ketiga ini, perkembangan manusia mencapai fase melakukan kegiatan kerajinan. Beberapa kerajinan hasil manusia saat itu meliputi pertukangan dan pandai besi, meskipun hal tersebut berbeda hanya sebagai selingan dalam kegiatan bertani. Selanjutnya adalah tahapan keempat, yaitu masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Di masa ini telah terdapat pabrik yang didirikan sehingga aktivitas industri dan perniagaan mulai berkembang. Dengan berkembangnya teknologi dan sarana transportasi. Perkembangan juga kegiatan perdagangan bukan hanya skala lokal, tapi masuk pada skala nasional dan internasional. Tokoh selanjutnya adalah Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand merupakan seorang ekonom yang berasal dari Jerman. Pemikiran ekonominya sangat kritis terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi klasik, terutama David Ricardo. Dalam pemikirannya, dia menetapkan hukum pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu harus linier, bukan suatu siklus. Hildebrand mendukung teori sosialitas atas dasar agama, moral dasar, dan kepercayaan tentang efek negatif pembangunan terhadap perilaku ekonomi. Hildebrand juga melihat pertumbuhan ekonomi tidak dilihat dari tingkat produksi atau konsumsinya saja, namun juga dilihat dari distribusinya. Sebab itu dia membagi evolusi perekonomian masyarakat menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tukar-menukar secara natural atau barter.
yang mungkin sering kita lihat di ekonomi zaman dulu. Yang kedua adalah tukar-menukar dengan menggunakan uang. Dan yang ketiga adalah tukar-menukar yang dapat dilakukan secara kredit, yang sering sekali terjadi pada saat ini. Dari tingkatan tersebut, Arthur Sommer berpandangan bahwa visi Hildebrand tentang masyarakat maju dari barter ke pertukaran moneter sebelum mencapai sintetis tertinggi dalam ekonomi kredit. Hal ini dimaksudkan sebagai manifesto anti-komunis. Dalam skema ini, ekonomi kredit yang berkembang sepenuhnya akan memberikan kemudahan. Dengan demikian, menyelesaikan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat modern yang paling mendesak tanpa bantuan sosialisme. Namun, Hildebrand dianggap gagal dalam mengembangkan sistem ekonomi koheren. Hal tersebut disebabkan beberapa penelitiannya berdasarkan monografi sejarah yang bersifat deskriptif tentang masalah-masalah ekonomi. Namun karyanya tersebut tidak disusun dalam bentuk rangka acuan yang terpadu. Oleh sebab itu, karya-karya penelitian sejarah Hildebrand tersebut dinilai tidak berarti dalam perkembangan ilmu ekonomi, namun lebih bernilai jika ditinjau dari bidang sosiologi. Wah, ini menarik sekali ya. Selanjutnya ada Karl Bacher. Karl Bacher merupakan seorang ekonom, ahli statistik, sejarawan, dan sosiolog. Dia dilahirkan oleh orang tua kelas menengah ke bawah di Kirdorf, sebuah desa di Prusia, Rhineland. Dia belajar ilmu politik, sejarah, dan filologi klasik di Universitas Bonn dan Tübingen. Di awal usia 30-an, dia menghabiskan beberapa tahun di Frankfurt am Main sebagai staf Frankfurter Zeitung. Kemudian dia mengajar di Universitas Dorpat Basel dan yang terakhir di Leipzig. Dia pensiun pada tahun 1917. Teori tahapannya yang terkenal mengklaim untuk mendirikan hukum yang mengatur perkembangan ekonomi Eropa Barat dan Tengah dari zaman kuno hingga zaman modern. Ekonomi kota abad pertengahan yang tinggi yang merupakan objek utama dari studinya sendiri. Ini telah didahului di zaman dahulu oleh ekonomi rumah tangga tertutup, oikos, dan diikuti di zaman modern oleh ekonomi nasional. Dan berikutnya, Volkswirtschaft dalam konteks tulisannya, Bisher, istilah Volkswirtschaft dapat dianggap identik dengan Weltwirtschaft, yaitu ekonomi pertukaran yang luas atau rumah tangga dunia. Oleh sebab itu, secara lebih singkat, Karl Bacher menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Menurut Karl Bacher, pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4 tahap. Apa saja itu? Yang pertama adalah rumah tangga tertutup. Masyarakat berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Pada masa ini, keluarga mereka masih sangat sederhana, oleh karena itu kehidupannya masih bersifat tertutup dan belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok. Yang kedua adalah rumah tangga kota. Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kelompok atau desa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga timbul pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Pada masa ini, sebagian kelompok masyarakat membangun tempat khusus sebagai pusat perdagangan dan industri yang disebut kota. Selanjutnya, timbul hubungan dagang antara desa dengan kota. Yang ketiga adalah rumah tangga bangsa atau nasional. Sesuai perkembangan zaman, pertukaran terjadi di satu kota mulai tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Kadang-kadang, suatu kota tidak dapat menghasilkan satu jenis barang saja, dan barang tersebut harus didatangkan dari kota lain. Sehingga terjadilah kegiatan perdagangan antar kota. Nah, perdagangan ini meluas ke seluruh kota, sehingga terbentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran perdagangan antar kota dalam suatu negara atau suatu bangsa. Dan yang keempat adalah rumah tangga dunia. Pada masa ini, pertukaran atau perdagangan sudah melewati batas-batas negara. Karena antar negara ternyata saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Perdagangan antara negara juga didukung dengan kemajuan iptek yang memudahkan manusia berhubungan dengan negara yang lain. Dalam konteks di zamannya, Volkswirtschaft dihasilkan ketika negara terpusat modern membatalkan hak istimewa kota-kota abad pertengahan, sehingga orang-orang dari pengusaha
teritorial lokal secara umum, dan dengan demikian membuka jalan bagi ekonomi pertukaran tanpa batas. Nah, dari 4 tahapan Bachelor tersebut terbukti secara konseptual memiliki makna terbesar. Ekonomi pertukaran bukanlah hal yang baru, tetapi mereka tidak memiliki perspektif dan hanya mencerminkan fakta kehidupan kontemporer saja. Pertukaran dianggap sebagai bagian dari setiap perekonomian. Bachelor adalah orang pertama yang mencatat distorsi yang dihasilkan asumsi ini berkaitan dengan sejarah ekonomi pramodern. Dalam pengertian ini, dia menolak sama sekali tentang ekonomi klasik sebagai dasar yang kuat untuk studi sejarah ekonomi. Tokoh berikutnya adalah Walt Whitman Rostow. Lahir pada tanggal 7 Oktober 1916 di kota New York dan meninggal pada 13 Februari tahun 2003 di Austin, Texas. Rostow merupakan seorang sejarawan dan ekonom, wakil asisten untuk urusan keamanan nasional di bawah kepemimpinan Presiden John F. Kennedy, Ketua Dewan Perencanaan Kebijakan di Departemen Luar Negeri, dan asisten khusus Presiden Lyndon B. dan untuk urusan keamanan nasional. Buku pertamanya, The American Diplomatic Revolution, berdasarkan ceramah perdananya di Universitas Oxford pada November 1946, diterbitkan pada 1947. Tahun berikutnya melihat penerbitan buku lain, Essay of the British Economy of the 19th Century. Pada tahun 1950, Rostow diangkat sebagai profesor sejarah ekonomi di Massachusetts Institute of Technology. Tahun berikutnya, dia juga diangkat sebagai anggota staf pusat studi internasional di universitas itu. Rostow melanjutkan di kedua pos sampai tahun 1961. Selama bertahun-tahun itu, Rostow menulis sejumlah buku, artikel, dan ulasan yang mengesankan tentang berbagai macam topik. Di antaranya karya-karyanya adalah The Process of Economic Growth, The Growth and Fluctuation of the British Economy, hingga Theories of Economic Growth from David Hume to the Present. Karya-karya ini membantu membangun reputasi Rostow sebagai ahli teori ekonomi yang orisinal dan berpengaruh serta pengamat yang lihai dalam urusan internasional. Judul buku The Stage of Economic Growth mungkin merupakan karya yang paling berpengaruh. Dalam buku tersebut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan, yang pertama, perubahan orientasi ekonomi, politik, dan sosial pada mulanya berorientasi ke dalam menjadi orientasi keluar. Yang kedua, perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu kesadaran untuk membina keluarga kecil. Yang ketiga, perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif menjadi investasi yang produktif. Yang keempat, perubahan sikap hidup dari adat istiadat dan keluarga menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaan. Dan yang kelima, perubahan pandangan masyarakat yang awalnya ditentukan oleh keadaan alam menjadi berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi keadaan alam untuk kemajuannya. Rostow melengkapi konsep tersebut dengan mengajukan teori yang berusaha mengeneralisasikan pola sejarah ekonomi modern dalam bentuk serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang meliputi masyarakat tradisional, prasyarat untuk take off, dorongan menuju kedewasaan, dan konsumsi yang tinggi. Sebagai terjemahan dari Manifesto Non-Komunis, Rostow mengemukakan keampuhan model pengembangan kapitalis, sebuah argumen yang ditujukan terutama pada negara-negara baru yang berkembang di dunia yang ketiga. Berikut penjelasan tentang tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Yang pertama, tahapan masyarakat tradisional atau masyarakat yang masih menggunakan cara berproduksi tradisional atau dapat dikatakan relatif primitif dalam hal hidup yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai pemikiran yang tidak rasional dan kebiasaan yang sudah turun-temurun. Ciri-ciri tahapan tersebut meliputi fungsi produk yang terbatas, cara produk yang masih primitif, tingkat produktivitas masyarakat yang rendah, dan masih bertumpu pada sektor pertanian, serta struktur sosial yang hierarkis dan kegiatan politik serta pemerintahan di daerah-daerah berada dalam ruangan tuan tanah. Tahapan yang kedua adalah tahapan prasyarat tinggal landas.
Tahapan ini merupakan masa transisi masyarakat dalam mempersiapkan diri guna mencapai pertumbuhan atas kekuatannya sendiri. Ciri-ciri tahapan ini meliputi, yang pertama, adanya perubahan dalam sistem politik. Yang kedua, perubahan struktur sosial. Yang ketiga, perubahan nilai masyarakat. Dan yang terakhir, perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tahapan ini memiliki dua corak yang berbeda, yaitu yang pertama, tahapan prasyarat tinggal landas yang dialami oleh negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, di mana terjadi perombakan dalam masyarakat tradisional yang sudah ada guna mencapai tahap tersebut. Yang kedua, tahapan prasyarat tinggal landas yang dialami oleh negara born free atau daerah imigran seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, yaitu dengan tanpa harus merubah sistem masyarakat tradisional yang sudah ada dan umumnya masyarakat imigran. Yang ketiga, tahapan tinggal landas. Pada tahapan ini, pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Kemajuan pesat dalam inovasi serta terbukanya pasar-pasar baru. Adapun ciri-ciri utama negara yang mencapai tahapan tinggal landas meliputi kenaikan investasi yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari PNB atau Net National Product. Selanjutnya tercapai suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang dapat menciptakan perkembangan di sektor modern dan potensi ekonomi eksternal yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Berkembangnya satu atau beberapa sektor industri pemimpin leading sector dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Ini peranan leading sector dalam tahapan ini yaitu pertumbuhan yang digerakkan oleh perkembangan sejumlah kecil kegiatan ekonomi yang digolongkan pada sektor ekonomi primer. Terdapat 4 faktor yang untuk menciptakan leading sector ini. Salah satunya adalah adanya perluasan pasar dari barang-barang produksi yang menjadi kemungkinan untuk berkembang dengan cepat. Ini pengembangan teknik produksi modern dengan kapasitas yang lebih luas. Terus terciptanya tabungan dalam masyarakat, serta di mana para pengusaha harus menanamkan kembali keuntungannya untuk membiayai pembangunan sektor tersebut. Dan yang terakhir, pembangunan dan transformasi teknologi untuk memperluas kapasitas dan modernisasi sektor-sektor lain. Selanjutnya adalah tahapan menuju kedewasaan. Pada tahapan ini, kondisi masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern hampir dalam semua kegiatan produksi dan kekayaan alam. Sektor pemimpin baru akan bermunculan menggantikan sektor pemimpin yang mengalami kemunduran. Karakteristik non-ekonomi pada tahapan ini menuju kedewasaan, antara lain, struktur dalam kegiatan tenaga kerja berubah, kepandaian dan keahlian pekerja ini bertambah tinggi. Sektor industri bertambah penting peranannya dan sektor pertanian menurun peranannya. Selanjutnya, sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peran manajer profesional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha pemilik. Lalu masyarakat sudah bosan dengan keajaiban yang diciptakan industrialisasi sehingga menimbulkan kritik-kritik. Beberapa negara menjadi contoh mencapai tahap ini. Menurut Rostow, ini seperti Inggris tahun 1850, Amerika 1900, Jerman dan Perancis 1910, Swedia 1930, Jepang pada tahun 1940, Rusia dan Kanada pada tahun 1950. Tahapan selanjutnya adalah tahapan konsumsi tinggi, the age of high mass consumption. Dalam tahapan ini, perhatian masyarakat menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi. Adapun tujuan masyarakat yang ingin dicapai pada tahapan ini yaitu, yang pertama adalah membesar kekuasaan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan berakibat penjajahan terhadap bangsa lain. Ini seperti yang dialami oleh merkantilisme. Selanjutnya adalah penciptakan negara kesejahteraan dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang telah merata. Ini melalui sistem pajak progresif. Ini semakin banyak, ini akan semakin besar. Selanjutnya meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, menjadi konsumsi terhadap barang tahan lama dan barang-barang mewah. Ini beberapa contoh negara pertama yang mencapai tahapan ini adalah Amerika Serikat pada tahun 1920, Inggris pada tahun 1930, Jepang dan Eropa Barat tahun 1950, dan Rusia
ini terjadi pada pasca Stalin. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Baik teman-teman mahasiswa, dengan pemaparan tadi, coba kalian sebutkan pemikiran tokoh mana yang dapat diterapkan pada perekonomian saat ini. Saya rasa kalian pasti bisa menjawabnya. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, setelah membahas materi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam aliran historis, terdapat beberapa poin bahasan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pembangunan. Yang ketiga, perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan. Lalu ada sudut pandang empiris historis dari pertumbuhan tokoh-tokoh pemikiran aliran historis. Jangan sampai lupa ya, mulai dari Friedrich List, Karl Barth, Bruno Hildebrand, dan Walt Rostow. Baik, demikian pembahasan kita. Jangan lupa belajar, tetap sehat dan selalu berpikiran positif ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Karisma Danang Juwangga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar.